Syukur ya, sore hari ini kita boleh kumpul di sini sampai hari Minggu ya. Oke. 2 minggu. Ya, kiranya kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita berada di suasana yang baik untuk rohani, supaya kita ini memiliki dasar iman yang kuat, yang kokoh. Saya jadi teringat dulu saya waktu seumur kalian juga beberapa kali ikut retret lah ya, ikut retret gereja. Dan yang terakhir itu saya ikut retret di Puncak. Jadi gereja tempat saya berbakti itu di GBI Sukabumi itu mengundang Pak Eras sebagai pembicara. Nah, seperti biasa saya main gitar, main keyboard gitu ya. Walaupun waktu itu saya sudah kuliah, sudah tidak, mungkin 1 atau 2 tahun saya sudah tidak bergereja karena saya tinggal di Jakarta. Jadi waktu itu saya diajak ke retret gereja karena saya waktu masih tinggal di Sukabumi saya aktivis, pengurus juga. Jadi waktu itu saya ikut retret, ketemu Pak Eras di situ. Pak Eras yang membawakan firman Tuhan sebagai pembicara. Dia lihat saya jadi aktivis itu, dia tanya saya waktu itu, kamu aktivitasnya apa? Sudah kuliah di mana? Di ISTN, Srengseng. Terus kalau ke gereja di mana? Ditanyanya detail sekali gitu. Seperti biasa kalau Pak Eras nanya detail sekali gitu. Terus kuliah di mana? Tinggal di mana? Di kos-kos dekat kampus, saya bilang gitu ya. Ke gereja di mana? Waktu itu saya kuliah itu kan tahun 84. Agak denguk dikit ya. Saya kuliah kan tahun 84. 84 kan nggak seperti sekarang ya. Ininya media sosial banyak sekali. Waktu itu iklan gereja yang paling gampang ditemukan itu di koran. Jadi saya lihat koran waktu itu. Karena saya aktivis dari kampung, dari daerah gitu ya. Saya ke Jakarta. Saya cari gereja. Ya, yang muncul waktu itu GBI Mawar Saron. Masih dengung ya? Kecilannya. Mungkin dah. Oke. Dah cukup. Oke. Jadi saya waktu itu ke gereja di GBI Mawar Saron, gerejanya Om Yakub Nahuai gitu ya. Nah, saya bilang waktu itu, kamu ke gereja di mana, Om Eras? Tanya saya. GBI Mawar Saron. Terus kamu ngapain di situ? Aktif nggak? Enggak. Jadi cuma datang pulang gitu. Waktu itu tidak disangka-sangka, kamu bantu saya aja, gitu ya. Bantu saya aja. Di mana gerejanya? Di Kalibata. Saya pikir-pikir Kalibata lumayan sih. Dari Srengseng itu ke Kalibata, di gereja yang sekarang maksudnya. Waktu itu kan daerah Kalibata. Ya lumayan sih, agak deket dikit lah ya daripada ke Mawar Saron. Waktu itu masih di Raden Saleh. Jadi waktu itu Om Eras bilang begini, kamu bantu saya, mari kita bangun gereja kecil itu. Waduh, saya pikir nih kok saya dirangkul begitu ya. Mari kita bangun gereja kecil itu, katanya. Saya datang ke sana pertama kali datang, saya kaget juga sih. Gerejanya kecil, bubuk reot, bener bubuk reot itu. Kalau Om Eras sering kali bilang gereja bubuk reot, ya bener itu bubuk reot itu. Kalau hujan, di luar hujan, di dalam ikut hujan. Udah gitu, lantainya itu nggak setinggi yang sekarang, di bawah jalan. Jadi bayangkan itu kalau hujan banjir. Kapalnya Gina waktu itu udah dari situ. Ada petinggi-petinggi zaman waktu saya datang, waduh. Ini itu tahun 88, tahun 88.
Saya ke Jakarta tahun 84, jadi tahun keempat, tahun ketiga saya kira. Tahun ketiga atau tahun keempat saya di Jakarta ketemu Om Eras. Jadi saya berjemaat di situ. Jadi kesan itu mengakar dalam diri saya, sehingga saya meneladani kehidupan gembala. Waktu itu gembala GBI Rehoboth, sekarang jadi gembala senior di GSKI. Nah, itu yang mengakar dalam hidup saya. Jadi saya meneladani hidupnya. Memang sering yang dikatakan Om Eras itu, Tuhan Yesus itu memang teladan kita, tapi teladan seperti apa? Kita tidak pernah lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, hanya baca di Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa meneladani? Ya, gembala-gembalanya itu yang harus jadi teladan. Nah, saya melihat sosok gembala di GBI Rehoboth, waktu itu GBI ya. Ini gembala yang patut dicontoh, patut diikuti gitu. Jadi saya berakar, bertumbuh di situ. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menemukan dasar yang kokoh di dalam Tuhan. Yaitu teksnya diambil dari Markus pasal yang keempat. Kalau dibaca semua tuh teksnya mulai dari ayat 1 sampai ke 20. Tetapi kita nggak perlu baca semua. Kita akan baca mulai yang ke-15 saja. 15 sampai 20. Ini tentang penabur yang menabur benih. Ayat yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman. Perhatikan ya, yang ditabur itu firman ya. Ini ayat ini seringkali diselewengkan oleh aliran-aliran gereja kemakmuran, yang ditabur itu uang gitu ya. Sehingga kalau kita baca di ayat yang ke-20 itu ada yang berubah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat gitu ya. Nah, itu di ayat itu diplesetkan gitu ya. Padahal kalau kita baca jelas ini mau nggak jelas di mana itu. Ayat yang ke-14, penabur itu menaburkan firman. Jadi benih yang ditaburkan itu adalah firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu di dalam mereka. Di dalam mereka. Demikian juga orang yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ayat yang ke-18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ada 3 bagian yang benih itu. Sekarang yang keempat, dan akhirnya yang diteburkan di tanah yang baik. Nah ini ya, ialah orang yang mendengar firman dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Perhatikan ya, di gereja ini kan kita ini bisa menerima firman yang sama gitu ya. Tetapi kenapa ada orang yang bertumbuh rohaninya, tetapi ada yang tidak bertumbuh? Kan terima firmannya sama kan? Saya ngajarin ke Adi, ke Noel, ke Samuel, yang lain juga dengar kan? Sama firmannya gitu. Vena juga dengar. Semua dengar firman. Tetapi masing-masing kok pertumbuhannya bisa beda gitu.
Berarti yang beda itu adalah yang menerimanya, betul kan? Sama kalau guru kan begitu ya. Vena kan guru ya. Kalau guru ngajar kan matematika kan semua murid ada satu kelas, ada 25 orang gitu. Kan mendengar hal yang sama. Kalau lagi zaman Covid mungkin bisa beda ya. Karena kan nggak kelihatan kan. HP-nya aja online gitu, orangnya kemana gitu. Apalagi nggak on cam gitu, kameranya dimatiin gitu. Bisa nggak mendengarkan. Tapi kalau di kelas kan sama gitu. Kalau guru menjelaskan, tetapi kenyataannya ada murid yang bisa menangkap apa yang diajarkan gurunya, ada yang tidak. Lepas dari faktor anak itu pinter atau kurang pinter, faktor lainnya banyak. Dia punya perhatian yang lain, sibuk, atau main HP. Boleh bawa HP nggak sih kalau di kelas? Nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Kalau boleh bawa. Kalau di gereja kan tidak dilarang. Kok pendeta khotbah gitu, jemaat pada WA-an gitu kan, dikiranya nyatet khotbah gitu kan. Kan gini, ini kan khotbah nih. Kelihatannya sih sibuk nyatet khotbah gitu, padahal dia lagi WA-an gitu sama teman-temannya gitu. Nggak ketahuan gitu. Jadi pada kenyataannya ketika benih itu di firman Tuhan itu disampaikan, maka akan terjadi respon yang berbeda. Nah, ini sebuah kenyataan. Mau tidak mau itu. Mungkin sibuk dengan urusan pribadi, atau mungkin kelihatan diem sedang memperhatikan begitu ya. Tapi pikirannya, ntar habis ini gue mau ke sana, mau ketemu siapa, mau jajan sama siapa gitu, mau jalan sama siapa gitu. Wah, itu kan nggak ketahuan. Jadi balik lagi ini soal olah batin ya, bukan olahraga nih, batinnya yang diolah gitu. Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan gitu ya? Karena itu menentukan dia menerima firman itu atau tidak gitu. Bukan cuma jemaat ya, pendeta pun sama sebetulnya. Apalagi pendeta tuh godaannya lebih besar. Misalnya saya duduk di situ nih, ada orang yang khotbah ya. Kan kalau saya kan khotbah sebulan cuma sekali, sekarang jadi 2 kali sih. Ketika saya duduk di bawah gitu, ada hamba Tuhan yang berkhotbah di depan, itu godaannya besar. Godaannya tuh misalnya begini. Gue pengen tahu seberapa pinter sih dia gitu. Waduh, itu kan bahayanya kan. Jadi tidak dengan rendah hati mendengar firman Tuhan, menganggap siapapun yang berkhotbah di mimbar itu adalah suara Tuhan gitu. Nangkep ya maksudnya? Tapi kalau kita dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan, pasti ada nilai-nilai atau pesan-pesan Tuhan yang berdampak kepada diri kita. Makanya di situ beda, reaksinya tuh beda ya. Jadi tanah yang dangkal itu tanah yang keras ya. Itu iman itu cepat tumbuh tapi cepat layu. Kalau adik-adik pemuda yang senang bercocok tanam gitu ya. Kalau kita nanam pohon itu, kalau tanahnya tipis, ya tentu nggak bisa pohon yang besar, karena akarnya tuh nggak kuat di situ. Dia akan ke dalam ketemu batu. Dia seger sebentar, tapi langsung layu lagi. Jadi orang bisa dengar firman, seneng gitu ya, tapi dia nggak tahan. Ketika ujian iman datang, ujian iman tuh bisa karena benturan, karena masalah, karena ya namanya berkomunitas gini kan pasti ada gesekan begitu. Nah itu bisa mundur, bisa menyangkal iman gitu. Ada juga tanah yang berduri. Tanah yang berduri itu difirmankan tuh seperti kekhawatiran. Jadi orang tuh mikirnya, waduh masa depan gimana nih? Terlalu banyak keinginan dunia. Bersyukur hari ini ya kita berkumpul di sini, kita keluar dari kesibukan rutin hari-hari. Kita duduk diam di sini untuk mendengar firman Tuhan.
Itu supaya kita nih diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi keinginan dunia tuh disingkirkan dulu. Ya kalau bisa dilepaskan. Jadi firman itu bisa bertumbuh. Kemudian ada lagi yang berduri, tanah dangkal, satu lagi apa ya? Yang keras. Sudah ya tadi ya. Yang berduri itu bicara soal kekhawatiran dunia, ambisi dan keinginan dunia. Tanaman rohani ini tumbuh tapi akhirnya kalah oleh hal-hal yang lebih penting. Misalnya gini ya, karir. Kalian kan masih usia kuliah dan berkarir ya. Seringkali karir juga bisa mengalahkan kepentingan rohani gitu. Ini harus dipertimbangkan baik-baik. Bukan berarti tidak boleh berkarir. Saya juga berkarir. Sampai hari ini saya juga bekerja, nyari duit juga gitu. Tetapi untuk hal-hal yang rohani itu harus menjadi yang prioritas. Supaya iman kita ini bertumbuh terus gitu. Jadi kalau kita memiliki hati yang siap dibentuk, siap diberi firman Tuhan, ini firman ini yang tadi ditaburkan ini akan tumbuh terus. Akan tumbuh terus. Jadi misalnya seperti di perumpamaan lain ada yang perumpamaan tentang biji sesawi ya. Biji sesawi itu bijinya kecil sekali. Tapi kalau dia tumbuh itu sampai pohonnya besar. Pohonnya besar bisa 4-5 meter tingginya. Sampai Alkitab mencatat burung-burung pun bisa bersarang di situ. Gitu ya. Jadi itu dari benih yang kecil dia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Itu bicara soal benih firman. Firman itu bisa bertumbuh. Nah, sekarang gini. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang bertumbuh, berakar, berbuah? Modal utama itu adalah mengasihi Tuhan. Modal utama itu mengasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu kita nggak bisa bertumbuh. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Jadi kalau saya flashback 20-30 tahun yang lalu, saya mengasihi Tuhan itu belum seperti hari ini ya. Beda. Tetapi itu bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Dulu mungkin sebagian masih semangat jiwani, semangat duniawinya ada gitu ya. Tapi saya mengasihi Tuhan. Jadi bertumbuh terus. Benturan demi benturan di gereja itu sudah biasa. Sejak saya muda juga sudah biasa. Seumur kalian saya juga sudah melayani Tuhan, berbenturan dengan sesama aktivis gitu. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, ya Tuhan ajar saya bentuk lewat masalah, lewat gesekan, lewat benturan. Jadi sampai hari ini di Rehoboth pun sama aja, nggak berbenturan dengan sesama, dengan orang-orang dekat Pak Eras, tetap aja ada selalu benturan. Tapi hari ini saya kalau masih berdiri masih ada di Rehoboth, masih ada di GSKI, itu anugerah Tuhan sih. Berapa banyak orang yang tidak bertahan gitu ya, tidak bisa tetap ada bersama-sama dengan kita gitu. Jadi di sini kita bisa belajar dengan kita mengasihi Tuhan, maka iman kita ini akan bertumbuh terus sampai kita menutup mata, sampai akhir hayat hidup kita. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, udahlah, pasti nggak akan tahan gitu, pasti nggak akan tahan. Nah, jadi
Sekarang kita refleksikan diri kita ya. Dari keempat jenis tanah. Ada yang tanah yang keras, ada yang dangkal, ada yang berduri, ada tanah yang baik, begitu ya. Coba sekarang kita renungkan. Hati kita ini masuk kategori jenis tanah yang mana? Mungkin hari ini kita lagi seneng-senengnya, wah retret nih, semangat gitu ya. Tapi apakah ini bisa bertahan? Karena suasana seperti ini kan suasana yang menyenangkan gitu. Di mana-mana orang tuh kalau lagi suasananya seneng tuh pasti kelihatan semangat gitu ya. Tapi nanti ketika masalah datang atau yang lain lebih menarik ketimbang ngumpul di gereja, mending gue jalan-jalan deh sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman gitu ya. Bisa saja gitu. Itu yang perlu kita renungkan baik-baik. Jangan sampai kita ini memiliki hati kita ini seperti tanah yang keras. Dikasih firman juga nggak bisa masuk. Ah, ngomong apa sih, nggak ngerti, gitu ya. Atau tanah yang dangkal, yang tipis tanahnya. Terima sih firman Tuhan, seneng, semangat. Tapi begitu ada masalah, ada gesekan, layu, cepat layu, dan cepat mati dia. Atau yang ada di tanah yang penuh dengan semak dan duri, kekhawatiran dunia atau daya tarik dunia ya. Hari ini daya tarik dunia tuh luar biasa ya, menyenangkan sekali gitu loh. Zaman saya seumur kalian tuh ya, hiburan apa sih? Zaman saya tuh, zaman masih SMP, SMA, itu stasiun TV baru ada TVRI. Bayangkan tuh TVRI siarannya tuh, itu apa, dari desa ke desa, Pak Harto tiap sore wawancara sama petani begitu. Itu yang kayak gitu. RCTI itu ada ketika saya kuliah tahun 84 atau tahun berapa saya lupa, apa 85 gitu ya. Baru ada tuh TV swasta pertama. Sekarang TV sudah ditinggalkan. Kalian kan nonton nggak di TV kan? Kalian nonton TV nggak di rumah? Enggak kan? Enggak ada. Generasi kalian mana ada yang nonton TV? Semua nontonnya di gadget kan? Tontonan apapun ada di situ. TV tidak lagi menjadi menarik. Karena yang menarik itu yang sesuai dengan minat kalian kan, bener nggak? Kalau yang minatnya olahraga, yang ditonton olahraga. Kalau TV kan olahraga cuma jam tertentu aja. Nah itu. Jadi dunia tuh makin menarik. Coba renungkan baik-baik. Dunia tuh membuat kita tuh, atau mendistrak kita, mengalihkan kita dari iman kita. Kita lebih suka nonton YouTube atau TikTok atau Instagram, lihat-lihat foto daripada dengerin khotbah. Walaupun sih di YouTube juga ada khotbah juga gitu ya. Tapi apa yang kita tonton di situ? Kita yang hobinya, kalau saya hobi otomotif itu ya, waduh yang ditonton otomotif gitu. Walaupun nggak minat beli mobil, kurang ajar. Iblis itu mau mengalihkan gitu ya. Wih, ini ada mobil baru nih, canggih nih gitu kan. Bisa ngerem sendiri loh gitu kan. Atau bisa belok sendiri gitu. Wih, canggih gitu ya. Atau mobil listrik gitu ya. Seneng gitu. Tapi saya seringkali disadarkan gitu ya. Berjam-jam melihat gitu, kayak mau beli mobil aja, nggak mau beli mobil, duitnya juga dari mana gitu ya. Nggak minat beli mobil tapi seneng gitu nonton. Tapi itu jadi mengalihkan perhatian gitu ya. Jadi kita semua tuh punya pergumulan gitu. Ini zaman sekarang. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita ini menarik, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Itu yang sebetulnya itu yang membuat iman kita ini tidak bertumbuh normal.
Ini jadi kayak bonsai gitu ya. Ada bonsai nggak di depan ya? Bonsai tahu kan dia? Tanaman pohon beringin aja kecil gitu, cuman 50 cm gitu pohon beringin gitu ya pohonnya. Jadi nggak bertumbuh, kecil terus gitu. Padahal usianya udah tua gitu. Nah di gereja kan banyak ya begitu ya. Usianya sudah tua tapi karakternya masih kayak anak-anak gitu. Ribut, nggak mau direndahkan, gampang tersinggung. Nah kalian masih muda ya, masih punya banyak waktu. Bentuk karakter kalian tuh seindah mungkin di hadapan Tuhan. Seindah mungkin di hadapan Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita yang tersedia kita ini dengan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak berdampak di kekekalan. Itu merugikan sekali. Jadi kita pikirkan apa yang harus kita lakukan supaya iman kita ini bertumbuh. Jangan kita rugi, waktu disediakan tetapi terbuang percuma. Nangkep ya? Perhatikan keadaan hati kita. Kita kalau mungkin tanahnya dangkal atau tanahnya semak berduri itu harus dibersihkan. Kalau orang memelihara pohon juga sama, harus dikasih pupuk, dibikin tanahnya gembur supaya subur, begitu. Nah, jangan sampai tanah hati kita ini tidak subur untuk firman. Jadi sia-sia kekristenan kita. Apalagi kalian semua kan lahir di keluarga Kristen ya. Nggak ada yang lahir di keluarga tetangga sebelah, nggak ada kan? Jadi bertumbuhlah, memiliki dasar iman yang kuat. Nanti kalian seumur saya pasti jauh lebih hebat dari saya hari ini. Amin ya. Oke, saya ngomong stop sampai di sini. Kita buka acara tanya jawab. Tanya jawab karena ini penting. Jadi saya bisa merespon sebetulnya apa yang kalian hadapi, masalah-masalah sehubungan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke? Silakan kalau ada yang mau buka, kalau ada yang mau bertanya, ini mic-nya. Bro, tolong bro. Ada beberapa, udah ada yang nanya sih Om. Oke. Kita buka sudah ada slide gitu. Teman-teman yang ini aku bacain sih buat teman-teman yang mau tanya nanti di grup ya. Oh di grup. Nggak on the spot aja. Ya silakan. Di grup dulu. Oke. Yang pertama. Contoh mengasihi Tuhan itu yang seperti apa? Oke. Mengasihi Tuhan itu begini ya. Kalian buat yang pernah pacaran atau yang sedang pacaran, tentu bisa merasakannya gini ya. Dulu saya pacaran tuh lama, 9 tahun itu. Istri saya. Saya tidak pernah pacaran dengan wanita lain. Itu satu-satunya wanita yang Jadi gini, kalau saya mengasihi waktu itu pacar saya gitu ya, apapun yang saya lakukan itu untuk menyenangkan pacar, benar nggak? Apapun yang saya lakukan, gitu loh. Misalnya pulang gereja, saya tuh dari gereja tuh ya ke rumah saya tuh deket 200-300 meter sampai rumah dia lebih jauh. Jadi saya tuh kalau pulang gereja, saya nganter dulu ke rumah dia, ke rumah. Kadang masuk, kadang enggak. Kalau udah malam enggak, langsung pulang. Tapi saya anterin gitu kan. Mau hujan, mau nggak hujan, tetap saya anterin gitu ya. Rumahnya bukan di tempat yang cukup baik, tapi itu adanya di tengah pasar. Jadi kalau saya nganterin itu ya jalannya becek, kotor gitu. Itu saya kalau pulang saya mesti nyuci motor itu, karena motor jadi kotor gitu loh. Tapi saya lakukan itu bertahun-tahun, saya nggak
nggak menyesal gitu ya. Jadi intinya gini lah, kalau kita mengasihi seseorang, tentu yang kita lakukan itu yang terbaik. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, berarti apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, benar kan? Nanti itu saya jawab. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu. Itu di berapa sih kalau 3:23 ya? Coba benar nggak? Kalau 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, Ais, perbuatlah dengan segenap hatimu. besok sekolah teologi ya. Dan bukan ke manusia. Ya, oke. Itu dia, mengasihi Tuhan tuh begitu. Oke. Sudah terjawab? Oke, Om ada tambahan lagi ya pertanyaan pertama? Oke. Oke, aman ya. Lanjut pertanyaan kedua. Shalom Om, bagaimana caranya menjaga cinta mula-mula sebagai seorang anak muda di tengah banyak godaan? Ini godaannya godaan apa ya? Godaan dunia ya? Oke. Cinta mula-mula, bagaimana caranya menjaga cinta mula-mula sebagai anak muda di tengah banyak godaan? Ini godaan mungkin godaan dunia ya? Oke, anggaplah begitu ya. Gini, cinta itu mesti dikobarkan. Kayak itu siapa orang ganteng itu ya? Gini, kalian pernah lihat tukang sate nggak? Pernah beli sate kan? Itu kan apinya dikipasin terus kan? Kalau nggak dikipasin mati nggak? Mati. Cinta juga sama. Cinta juga sama, itu harus dikobarkan gitu loh. Gimana caranya mengobarkan? Pertama, dia harus sering berhubungan, sering berkomunikasi. Oke lah LDR mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau bisa jangan LDR, long distance relationship. Kalau bisa, ini tetapi konteksnya sama pacar ya. Kalau sama Tuhan, kita bisa berurusan dengan Tuhan setiap saat. Lewat doa pagi, lewat baca firman, lewat dengar khotbah, lewat komunitas. Itu salah satu cara menjaga cinta mula-mula kepada Tuhan. Itu harus dikobarkan, kalau nggak dikobarkan mati. Coba aja tukang sate dibiarin ini tuh apinya, pasti mati. Gimana saya bisa menjaga cinta ke pacar saya 9 tahun? Karena sering kenapa? Sering makan sate. Dulu saya makan sate, sekarang enggak karena itu karsinogen, bahaya. Dulu makan sate. Ya itu dia. Karena sering berhubungan, berkomunikasi, walaupun sih zaman dulu ya nggak ada WA, itu nggak ada telepon. Saya tinggal di Srengseng itu nggak ada telepon loh, telepon umum tuh nggak ada loh tahun segitu. Waduh, kirim surat caranya. Zaman dulu masih kirim surat. Jadi supaya kita menjaga cinta kita sama Tuhan, ya berurusan dengan Tuhan setiap hari. Nggak ada cara lain. Kalau kita malas ke gereja, malas dengar firman Tuhan, malas baca Alkitab, itu udah tanda-tanda bakalan putus, bakalan nggak langgeng gitu. Udah terjawab? Oke, lanjut nomor 3. Apa cirinya kalau iman kita bertumbuh? Makin bersedia berkorban untuk Tuhan. Mau tidak mau. Saya gampang aja lah. Contohnya kalau kita sama pacar ya, tahun pertama, kedua, ketiga tuh makin lama makin berkorban. Bahkan ngomong kasarnya begini ya. Tahu nih, bulan depan pacar saya ulang tahun. Ini berani kasbon sama perusahaan. Bos, pinjam ini dulu dong, kasbon dulu dong, ini ulang tahun istri saya berapa, pacar saya begitu. Berani berkorban begitu. Kita sama Tuhan ya. Kalau kita bertumbuh, cinta kita bertumbuh sama Tuhan, apapun kita lepaskan, apapun kita berikan. Hari ini saya jadi pendeta, jadi gembala itu kan sudah tahun ke-7. Tahun ke-7.
Itu awalnya terus terang saya ragu, emang saya bisa jadi gembala? Kalau jadi pendeta masih mending. Pendeta cuman tiap minggu dikasih jadwal, nih khotbah di gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini. Kita nggak pernah berinteraksi dengan jemaat, siapa ke jemaat apa. Tapi kalau jadi gembala jauh lebih susah. Saya mikir, bener nih, Pak Eras nyuruh saya, minta saya jadi gembala. Wah, itu pergumulan. Tapi waktu itu saya sudah bertekad, ya kalau Pak Eras yang minta, saya nggak, Pak Eras itu kan seperti bapak ya, seperti ayah gitu, ya bapak rohani tentunya. Jadi kalau Pak Eras minta gitu, tentu itu adalah suara Tuhan gitu. Jadi saya nggak bisa nolak. Nah, konsekuensinya, waduh banyak sekali. Saya kehilangan sebagian dari gaji saya, karena saya harus part time. Saya harus lepaskan semua. Saya kehilangan banyak kesempatan untuk berkarir, karena sampai hari ini, tahun lalu aja saya masih ditawarkan bekerja di perusahaan lain, karena dia tahu, lu kerja cuma 3 hari. Iya, saya bilang gitu ya. Ini teman saya, kerja cuma 3 hari, terus 3 hari lagi ngapain? Saya nggak cerita bahwa saya itu jadi pendeta gitu ya, ngurusin jemaat. Saya nggak cerita gitu. Enggak, saya bilang gua mau pensiun udah capek, saya bilang gitu kan. Oh kalau gitu lu kerja di perusahaan gua, katanya. Nih gua kasih mobil, kasih Innova. Lu minta gaji berapa? Tahun lalu saya masih ditawarkan begitu. Waduh, saya bilang enggak. Dia nggak tahu saya gembala, saya punya jemaat yang harus saya urus gitu kan. Jadi saya punya kehilangan banyak kesempatan. Tapi itu kesempatan di dunia, kesempatan di surga ya ini melayani Tuhan ini gitu. Berani berkorban. Jadi cirinya iman kita bertumbuh, ya makin rela berkorban untuk Tuhan, untuk seseorang yang kita cintai, kita makin rela berkorban. Nah itu ya, saya jawab ya. Satu lagi, yang ini, saya merasa jauh dari Tuhan. Sebenarnya percaya Tuhan itu ada, tapi rasanya sulit untuk tetap yakin percaya kepada Tuhan. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ini pertanyaan gampang-gampang susah ya. Saya merasa jauh dari Tuhan. Sebenarnya percaya Tuhan itu ada, tetapi rasanya sulit untuk tetap yakin percaya kepada Tuhan. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Oke. Yang pertama, ini yang nanya kan ada di sini kan, bukan di luar sana kan? Nah kali ini online gitu loh. Online dari belahan dunia mana nanya ke sini, ya kan? Kok ada ompoli? Mana ompolinya? Oh ini pertanyaannya dibuka dari waktu itu ya, udah lama atau baru sekarang? Bisa. Nama siapa aja? Oh namanya siapa aja? Oh, wah ini penipuan ini. Ya udah, nggak masalah. Nggak masalah. Siapapun yang nanya boleh lah. Jadi gini, yang pertama ya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Yang pertama, jangan menjauhi komunitas anak-anak Tuhan. Ya, jadi kalian nih sekarang kan punya komunitas yang baik. Menurut saya sangat baik loh. Ini bukan cuma baik, sangat baik. Saya waktu 2 minggu lalu ya, saya khotbah di pemuda ya, itu juga suasananya mantap sekali itu. Benar. Itu sangat baik gitu. Nah jadi saran saya yang pertama itu, apa yang sebaiknya saya lakukan? Hadiri setiap komunitas pemuda, setiap ibadah. Mau bentuknya ibadah ke, mau bentuknya PA ke, mau bentuknya jalan-jalan pun sekalian. Jalan-jalan kemana gitu ya, olahraga atau apa, ikuti itu. Kalau kalian punya komunitas yang lain di luar sana, yang gak jelas, nongkrong-nongkrong atau apapun, yang mungkin ngomongnya bukan ngomong firman, bukan ngomong soal rohani, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Itu ya. Jadi yang pertama, jangan menjauhkan diri dari komunitas. Yang kedua, isi setiap waktu kesempatan yang ada itu dengan mendengar firman Tuhan.
ikuti khotbah-khotbah di Truth ID, khotbah-khotbah di GSKI, Rehoboth, Perdatam, dan semua itu diikuti. Kalau perlu butuh konselor, boleh ngobrol dengan saya. Boleh ngobrol, kalau yang wanita ngobrol dengan istri saya boleh. Atau dengan kakak-kakak pembina yang di sini yang senior silakan. Kak Regina boleh, Kak Daniel, Bu Erni boleh ya. Kalau butuh konseling, itu kalian akan dibimbing nanti. Cukup? Nangkep nggak? Pokoknya jangan jauh-jauh. Ini komunitas sudah bagus. Jangan menjauhkan diri. Oke, berikut. Lanjut. Banyak dari kita yang mendengar firman, sebagian merasakan trigger panggilan Tuhan, sedikit yang respon. Trigger apa yang memicu Om David ambil langkah ekstrim? Saya mau jelaskan gini ya. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Apalagi gembala. Tidak pernah. Jadi kalau ditanya begini, apa yang memicu saya mengambil langkah ekstrim? Dibilang ekstrim juga enggak lah ya. Karena saya sejak muda saya sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Saya SMP tuh sudah nenteng-nenteng gitar gitu. Itu ngajar sekolah minggu. Udah nenteng-nenteng gitar gitu. Karena dulu gereja kami di Sukabumi itu ada 3 atau 4 cabang sekolah minggu di rumah jemaat. Jadi saya ditugaskan untuk mengiringi anak sekolah minggu di salah satu gitu. Jadi mesti jalan. Saya sudah mengasihi Tuhan. Dan itu terus bertumbuh. Sampai hari ini 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ketika saya diminta ya rasanya buat saya nggak aneh sih. Nggak aneh, tapi itu yang membuat saya mengambil keputusan. Maulah. Pokoknya kalau Pak Eras yang minta itu ya rasanya seperti bapak ke anak memberi tugas pelayanan. Ya buat saya oke aja gitu. Bahkan setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya saya lupa itu, ketika Pak Eras minta saya untuk kuliah lagi, itu saya cuma mikir gini ya. Saya waktu itu anak saya sudah lulus kuliah dan sudah kerja, sehingga beban keuangan saya tuh sudah berkurang gitu. Jadi ketika saya diminta kuliah, karena kuliah S2 itu kan mahal sekali itu. Saya habis 50 juta untuk kuliah di Petamburan itu. Dan Pak Era sudah dari awal udah wanti-wanti, kalian bayar sendiri ya, gereja nggak mampu bayar gitu loh. Ya udah, saya udah hitung-hitung ya cukup lah. Karena beban keuangan saya sudah berkurang. Jadi di masa saya memasuki pensiun yang tadinya waktu muda saya berpikir saya pokoknya umur 50 saya mau santai-santai mau leha-leha gitu ya, duduk-duduk gitu ya. Wah Tuhan kasih kesibukan, kuliah lewat Pak Eras nyuruhnya kuliah. Tidak terpikir waktu itu bahwa sekian tahun kemudian Pak Ferry sakit. Mana terpikir sih? Tapi Tuhan persiapkan. Wah, begitu Pak Ferry sakit, waduh, ini memang Tuhan sudah persiapkan. Padahal itu berapa tahun sebelumnya kan. Jadi ya sudah jalannya begitu, saya jalani saja. Makanya kalau dibilang ekstrim, nggak juga sih. Karena sudah diarahkan begitu gitu ya. Tuhan sudah bawa saya ke jalan itu gitu loh. Jadi saya nggak mungkin menolak gitu loh. Tinggal jalanin aja gitu. Ya, gitu ya. Oke. Ini kalau pertanyaan ini aku udah tutup. Aku mau lempar ke teman-teman. Kalau ada yang mau tanya langsung ke Om David, boleh. Silakan satu pertanyaan terakhir. Oke. Kak Dita mau tanya. Oke. Langsung aja Kak. Langsung ya. Gak usah gini. Iya, gak usah ya. Oh, selalu teriaknya kenceng.
Pede banget itu. Katanya pede banget. Tapi aku pernah dengar sesuatu pernyataan kan ngomongin soal penabur benih ya. Ya, Terus aku ingat satu khotbah yang aku renungin dan aku aminin walaupun sebenarnya kenyataannya sakit gitu. Dia bilang begini, kalau iman itu nggak ada kaitannya dengan buah. Iman itu iman tidak ada kaitannya dengan buah. dengan buah. Nah, Oke. jadi ya contoh dia tuh ngambil ilustrasi dari biji dan buah. Kita tahu biji semangka kecil kan, buahnya gede kan? Gede. Tapi kalau biji pepaya, biji Duren. bukan, biji mangga gede. Tapi buahnya lebih gede lagi nggak dari semangka? Enggak dong. Dia ngambil ilustrasi itu dari dia ngaitin soal iman kita sih, seberapa besar iman kita itu nggak ada kaitannya dengan buah yang kita akan terima gitu. Maksudnya kalau kita udah rajin, kita punya pergumulan yang hebat, terus kayak kita rajin berdoa, itu nggak ada kaitannya dengan berkat yang akan kita terima gitu. Ini berkatnya ngomong berkat apa nih? Sebenarnya itu abstrak ya, tapi ya banyak hal kayak misalnya Berkat jasmani mungkin. jasmani, ya mungkin berkat Oke. jasmani sih nggak ada kaitannya. Dia bilang berarti buah biji iman kita tuh nggak ada kaitannya dengan buah yang akan kita terima. Maka walaupun di ujung dia bilang makanya itu fokus sama bertumbuh dan berproses, jangan ribetin sama buahnya karena buah itu akan bertumbuh sendiri. Walaupun sebenarnya pas aku terima itu amin, tapi kenyataannya gitu kayak sedih gitu, kayak kita berusaha menjaga iman kita, tapi di kehidupan kita ya mungkin kita nggak terlalu unggul atau biasa-biasa aja gitu, karena mungkin buah kita kecil, Tuhan kasih kita buah yang kecil gitu. Sedangkan ada orang yang imannya biasa-biasa aja tapi dikasih berkat lebih dari yang kita lihat gitu. Mungkin itu ya, oh iya, maka dari itu dengan rendah hati aku bilang oke, aku kayaknya harus fokus kepada imanku gitu. Gak usah fokus sama buah yang aku mau dapat, tapi fokus pada perjalanan imanku gitu sih. Walaupun yang nggak tahu sih ini setuju atau enggak, tapi ya itu pernyataan yang setuju tapi agak sedih juga gitu. Kita mungkin sih rajin sini, tapi ya secara buah mungkin kita nggak bisa, buahnya nggak terlalu besar, nggak bisa jadi berkat, dampak yang terlalu besar gitu. Mungkin itu kenyataan yang lumayan sedih sih. Kita udah rajin, kita udah kerja keras, kita udah hidup sesuai dengan perintah Kristus, we be like Christ, tapi buah yang kita terima mungkin tuh kecil gitu. Itu sih pernyataan sih, walaupun aku sebenarnya setuju sih, karena pada yang aku setuju adalah fokuslah kepada kita bertumbuhnya itu, nggak usah fokus sama buahnya. Tapi sedih juga, buahnya jadi ternyata buah yang aku punya itu kecil gitu, ternyata aku buah rambutan gitu. Itu pernyataan ya. Iya. Oke, saya tanggapi ya. Kita ini seringkali mengaitkan segala sesuatu dengan hal-hal materi. Jadi gereja juga terlalu banyak gereja yang mengaitkan segala sesuatu dengan materi, keberhasilan, pangkat, gelar, kedudukan. Wah, cari Tuhan nanti diberkati. Itu kan promosinya selalu gereja begitu. Jadi kalau kita bicara buah, mungkin buah yang dimaksud di situ adalah buah yang kelihatan kan, yang materi gitu. Sukses nih jadi direktur utama, punya perusahaan 4, tokonya banyak begitu ya. Nah, kalau bicara buahnya seperti itu, tentu saya juga tidak mengaitkannya dengan iman gitu loh. Atau benar bahwa iman itu nggak ada hubungannya. Karena orang yang tidak beriman pun kalau mau sukses itu pasti sukses, karena hukumnya begitu, hukum alamnya begitu. Mau sukses, mau banyak uang, jangan jadi pegawai negeri, jadilah pengusaha. Kalau jadi pegawai negeri banyak uang, dari mana gajinya udah ketahuan bisa diukur. Korupsi lah dia, nggak bisa begitu gitu loh. Tapi misalnya kita mau sukses berkarir ya, itu bisa diselesaikan dengan tanggung jawab, giat, jujur, ulet. Sekarang hari ini ya, saya sudah melewati tahun-tahun panjang bekerja di perusahaan, berkarir.
Sementara teman-teman saya pulang jam 5, jam 6 sore, saya bisa pulang jam 9 malam, jam 10 malam. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Sementara teman saya datang pagi itu bisa jam 9, jam 10, kadang-kadang setengah 11. Saya jam 7 pagi saya udah di kantor. Coba hitung jam kerja aja, itu udah bedanya berapa banyak gitu loh. Jadi kalau hari ini menurut saya ya, saya lumayan nggak susah-susah amat lah soal duit. Saya tuh kalau saya ingat zaman dulu saya kuliah ya, saya tuh susah. Orang tua saya tuh bukan orang kaya gitu loh. Menyekolahkan saya di Jakarta itu dengan uang yang sangat, kalau dibilang pas nggak juga, kurang. Karena saya tuh tahun 84, saya tuh dikasih uang tuh cuma 1.000 per hari. 1.000 rupiah per hari. Jadi kalau saya pergi meninggalkan rumah dan 2 minggu kemudian baru saya balik lagi ke Sukabumi, itu saya cuma dikasih uang 15.000. Uang makan tuh 1.000 per hari. Itu nggak cukup untuk 3 kali makan tuh nggak cukup. Jadi saya bisa hanya makan 2 kali. Itu pun di warteg. Nggak bisa makan di Padang. Nggak bisa makan di Chinese food. Nggak bisa. Nggak cukup. Tapi ya, itu saya melewati tahun-tahun panjang seperti itu. Hari ini saya kalau bisa tinggal di Jakarta, saya punya mobil dan sebagainya. Saya kadang-kadang, aduh Tuhan, betapa baiknya Tuhan gitu loh. Nah ini sekarang mau dianggap sebagai buah, ya bisa juga, tapi nggak juga, nggak apa-apa. Nah saya setuju dengan pernyataan tadi. Kalau buah yang dimaksud itu buah jasmani, ya memang tidak, menurut saya tidak ada hubungannya. Karena saya melewati tahun-tahun panjang tuh lewat kerja keras, lewat tanggung jawab. Yang seperti saya ceritakan tadi, sementara teman-teman saya pulang kerja on time, tenggo gitu ya, jam 5 teng langsung go gitu. Saya masih bekerja, saya baca-baca buku. Karena saya kan bekerja di bidang yang teknologi. Setiap satu teknologi yang baru-baru tuh muncul terus gitu loh. Cepat sekali teknologinya. Hari ini teknologi building automation system dengan yang 5 tahun yang lalu, jauh banget. Apalagi dengan 30 tahun yang lalu waktu pertama saya berkarir, jauh sekali. Ya saya belajar terus. Nah itu yang membuat keberhasilan seseorang tuh buahnya di situ. Tapi kalau bicara buahnya tuh buah yang tidak kelihatan, wah itu lebih penting lagi. Sekarang gini, ngomong jujur ya, ngomong jujur. Sekarang saya jadi gembala tuh cari apa sebetulnya? Itu kan pertanyaan buat diri saya sendiri. Saya cari apa? Saya cari popularitas? Enggak. Cari kehormatan? Enggak juga. Cari uang? Apalagi? Enggak cari. Yang saya kejar itu adalah menyenangkan hati Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan sejak muda. Sekarang dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, itu yang saya kejar. Buahnya terserah Tuhan. Terserah Tuhan nanti. Bukan di bumi ini, di kekekalan nanti. Itu terserah Tuhan. Itu aja yang saya kejar. Jadi nggak ada ukurannya. Saya pengen rumah 2000 meter nanti di langit baru, bumi baru. Aduh, nggak deh. Nggak matok-matok gitu, udah terserah Tuhan dah. Pokoknya yang saya lakukan itu bagaimana saya mengerjakan pekerjaannya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Domba-domba yang Tuhan titipkan di perdatam itu harus saya jagain. Saya giring terus sampai di kerajaan surga. Itu aja. Selama saya dipercayakan di perdatam, mungkin saja nanti saya dipindahkan ke tempat lain atau gimana, terserah Tuhan aja itu sih. Pokoknya selama saya ditugaskan di perdatam, Tuhan percayakan saya jadi gembala di perdatam, itu yang saya kerjakan. Saya nggak mikirin buah sih. Buahnya itu buah nanti di kekekalan. Kalau mau mikirin sukses dunia, teman-teman saya yang tidak cari Tuhan ya, tidak takut Tuhan, banyak yang lebih sukses dari saya gitu. Rumahnya besar, punya rumah di Kelapa Gading, di Pondok Indah, perusahaannya banyak, mobilnya juga banyak. Tapi itu saya sama sekali nggak ngiri sama mereka. Itu urusan mereka.
Yang penting kalau saya sudah ada di jalur saya sekarang, bagaimana saya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi semua yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Gitu. Nangkep? Kalau menurut saya jangan mengukur kesuksesan. Jadi gini, kesuksesan kita ini jangan diukur oleh hal-hal materi. Apakah pangkat, gelar, kedudukan. Makin sekolah makin banyak kan namanya makin panjang ya. Di depan ada profesor, dokter, insinyur gitu ya. Bahkan ada MTH gitu ya. Nah, jangan diukur dengan itu. Nah, kesuksesan kita ini harus diukur bagaimana kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Sampai kita nih nanti dapat sebuah pengakuan. Seperti yang dilakukan Bapa kepada Tuhan kita Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suksesnya di situ. Kurang dari itu nggak sukses. Mau punya rumah di Pondok Indah juga nggak sukses kalau buat saya sih. Buat apa? Mati ditinggal. Tapi ketika kita mati, kita dikenal Tuhan. Apalagi Bapak bilang ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waduh, itu sangat berharga. Cukup? Mau dijawab lagi atau close? Oh ini PR-nya biarin aja. Tadi Om Poli tadi gimana? Oke. Jadi kalau boleh aku simpulkan dari Om David sedikit aja singkat, untuk membangun iman itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dari komunitas ya. Tapi sebenarnya kalau aku tarik garis besar itu harus dari dalam diri kita sendiri. Kita yang harus memaksakan diri sih sebenarnya untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan. Kalau kita nggak paksa diri, kita nggak akan pernah bisa. Gitu. Itu sih. Itu bagian dari mengobarkan cinta. Ya. Cinta harus dikobarkan. Karena kalau kita nggak paksa, kayak kita diemin aja ya lama-lama pasti mati. Nggak mati gitu. Mati. Gitu. Oke deh teman-teman. Jadi, sebentar kita mau tutup sesi pertama kita, meminta Om David untuk doain kita buat doa berkat buat semua. Oke. Yuk mari kita berdoa. Hambamu sudah selesai berbicara Tuhan. Sekarang Roh Kudus bekerjalah di hati kami masing-masing. Kami membuka hati untuk Roh Kudus berkarya, bekerja, supaya firman yang ditaburkan ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah, menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam iman, dan masa depan mereka sungguh cerah. Jangan biarkan seorang pun binasa. Kami merindukan Tuhan. Apa yang kami dengar ini boleh kami simpan dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami yang masih muda, masih banyak ambisi pribadi, biar kami terus berjuang. Kami mau mengorbankan cinta kami kepada Tuhan, mengobarkan terus agar kami semakin kuat, cinta kami semakin besar kepadamu, dan kami rela melakukan apapun untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini, mengikuti retret sampai hari Minggu besok. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Oke. Terima kasih Om David.
Oke, sebentar kita mau masuk ke sesi selanjutnya. Aku serahin ke Kak Angga buat menjelaskan kita mau ngapain lagi. Kak Angga. Halo teman-teman. Halo. Semangat nih. Halo dong teman-teman. Masih belum ada capek kan? Tadi gue dengar ada satu orang bilang nggak capek, berarti hitungannya 1000 orang bilang capek. Oke. Nah, setelah ini kita akan kegiatan kelompok dulu, sama kurang lebih 1 jam. Namanya itu adalah game selama sejam. Jadi boleh kumpul, mungkin melingkar aja ke kelompoknya, boleh maju ke sini.